Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Enjoy Channel. Saat sekarang berada di Mahavihara Mojopahit atau peninggalan, bukan peninggalan ya. Ini mengenal kejayaan Mojopahit. Dan saat sekarang tempat ini ramai sekali. Sudah lama tempat ini ada dan diadakan. Memang pembangunan vihara atau Buddha tidur itu luar biasa pengunjungnya dan antusias para pelancong itu suka sekali, atau ya memang kita butuh refreshing dan kita butuh sesuatu yang baru. Yang baru itu ini diadakan dan ini adalah untuk menjaring wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan saat sekarang memang belum begitu apa istilahnya, belum dibuka full karena ya itu masih situasi pandemi dan buka ya mulai jam setengah 8 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Mari teman-teman kita masuk ke dalam. Betul. Pak, mau foto? Iya, iya. Nggih. Nah, ini teman-teman adalah loket atau pintu masuknya. Dewasa bayar 5.000 dan anak-anak 3.000. Nah, di sini ada tempat penyerahan tiket. Nah, ini 2 orang nih. Nggih. Nah. Tempat ini mengenang kita pada era kejayaan Mojopahit. Nah, sini adalah Sasono Bakti. Nah, ini tempat kebaktian. Nah, ini Buddha berbagai pos. Ada yang membawa kendi, ada yang dajana disendakepkan, ada yang memberi berkah. Ini tolak bala. Kalau ini sedang semedi. Ini adalah bunga terateng. Nah, ini ada batas pengunjung. Jadi pengunjung dilarang masuk atau kecuali itu ya, apa istilahnya umat Buddha sendiri. Jadi kalau kita bukan umat atau batasnya memang ada. Nah, ini adalah patung Gajah Mada dan itu adalah rajanya. Nah, sedang memegang keris. Keris adalah identitas NKRI atau identitas Nusantara. Jadi keris tidak bisa hilang atau lenyap begitu saja karena itu adalah piagam atau piandel orang Nusantara, atau lebih khusus adalah identitas Jawa. Kerajaan Jawa dulu adalah identitasnya dengan keris. Sebenarnya bukan sematan pedang atau tombak. Keris itu hanya apa ya? Senjata yang pendek saja segini ya. Nah, segini. Tapi auranya biasanya.
Dan orang yang megang keris itu tidak sembarang orang. Banyak macam keris. Nanti saya ceritakan tentang keris. Nah, mengenai godo. Kenapa para pendekar dulu atau para istilahnya Jawa dulu tidak memegang senjata tajam maksud saya. Mereka bersenjatakan godo. Godo itu barang apa, benda tumpul. Benda tumpul itu tidak tajam, namanya tumpul juga, namanya itu godo. Kenapa? Satu pertanyaan. Karena orang dulu itu sakti-sakti. Nah, kalau pakai senjata tajam tidak mempan. Jadi kalau godo itu mereka akan remuk di dalam, atau bahasa lain itu amsyong, jadi remuk dalam. Nah, itulah kenapa mereka selalu membawa senjata, yaitu godo, bukan pedang. Dan keris adalah piandel orang Jawa. Suasana di sini seperti di Bali, suasana di Bali. Jadi kalau teman-teman masuk lingkungan sini, biarpun bukan beragama Buddha, tapi suasana Bali kental sekali. Dingin dan sejuk. Nah, ini sudah kelihatan Buddha tidur. Ini tidur beneran, bukan tiduran. Jadi kalau teman-teman kesini itu memang Buddha sedang tidur, jadi jangan dibangunkan, kasihan dia. Buddha sedang tidur saja bisa memberi makan atau bisa memberi rezeki pada masyarakat sekitar sini, apalagi bangun. Jadi ya itu tadi hebatnya. Sedikit bercerita tentang Buddha. Buddha dikenal atau dilahirkan sekitar 563 Masehi dan meninggal adalah 483 sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Buddha atau Gautama Buddha, nama aslinya adalah Pangeran Siddhartha, pendiri agama Buddha. Salah satu dari agama terbesar di dunia. Putra Raja Kapilavastu, Timur Laut India.
Berbeda dengan Nepal, Siddhartha sendiri marga utama dari suku Sakya. Konon lahir di Lumbini yang kini termasuk wilayah negara Nepal. Kawin pada umur 16 tahun dengan sepupunya yang sebaya. Dibesarkan di dalam istana mewah, Pangeran Siddhartha tak betah dengan hidup enak berleha-leha dan niruru rasa puas yang amat sangat. Dari jendela istana gemerlap, dia menjenguk keluar, tampak olehnya orang miskin terkapar di jalan-jalan. Makan pagi, sore tidak, atau tidak mampu makan sama sekali. Hari demi hari mengejar kebutuhan hidup yang tak kunjung terjangkau, bagai seikat gandum digantung di moncong keledai. Taruhlah itu yang gembel, sedangkan yang berpunya pun sering kehilangan rasa tak puas, was, gelisah, kecewa, dan murung karena dihantui serba penyakit yang setiap waktu menyeretnya ke liang lahat. Siddhartha berpikir keadaan ini mesti dirubah, mesti terwujud. Makna hidup dalam arti kata yang sesungguhnya dan bukan sekedar kesenangan yang bersifat sementara yang senantiasa dibayangi dengan penderitaan dan kematian. Itulah kenapa Siddhartha atau si Buddha berupaya keluar dari cengkraman hawa nafsu manusia. Siddhartha selalu berusaha dengan sekuat tenaga, dia keluar dari itu dan dia bertapa, membersihkan diri, lahir dan batin. Dia mencapai ketuhanannya dan dia amat kita kenal sampai hari ini atau sampai sekarang. Dia mengajarkan tata krama, budi pekerti, budi luhur. Itulah yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Tempat ini adalah untuk mengenang kejayaan-kejayaan Majapahit. Dan Buddha atau Hindu Buddha adalah agama resmi selain Islam. Islam pada waktu itu sudah ada, tapi tidak sepesat sekarang. Dan agama yang resmi adalah Hindu Buddha. Di atas kolam ini patung itu, dan berapa kira-kira ada 8 meter atau lebih, dengan dicat warna kuning keemasan, dan di bawahnya adalah kolam. Sebelah kolam ini adalah bunga teratai yang identik dengan kebaikan. Air yang memancar itu adalah simbol kehidupan. Inilah air yang memancar itu. Dan di sana juga ada ikan yang berenang, baik yang kecil maupun yang besar. Pengunjung rata-rata Muslim, jadi bukan orang Hindu atau orang Buddha, karena ini tempat umum dan dibuka untuk umum. Dan tempat yang tadi yang saya akan masuk itu memang terbatas atau dibatasi untuk jemaat atau warga yang memang beragama Hindu Buddha. Iya, Pak. Di sini ya jarang, Mas.
Mahavihara Mojopahit bertempat di Bejijong, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini tata tertib. Mahavihara Mojopahit, Trowulan. Berpakaian rapi dan sopan, bersikap sopan, santun, saling menghormati dan menghargai. Menjaga kesakralan, menjaga ketenangan, menjaga kebersihan, taat pada semua aturan yang ada, tertulis dan lisan. Terima kasih. Tertanda pengurus Vihara Mojopahit. Ini ada pohon jati, dan pohon jati ini kelihatannya sudah berusia puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Lihat dari tekstur pohon ini bagus, lurus, dan berharga tinggi atau nilai jual tinggi. Banyak, bukan satu saja, 1, 2, 3, 4, ada lebih dari 10 pohon jati semua. Dan itulah, dan yang ini adalah Buddha sedang duduk. Jadi pengunjung tidak boleh masuk kecuali kalau yang beribadat. Sedang samadhi. Buddha sedang samadhi. Di sini adalah tempat peribadatan dan ini terbatas dan dibatasi, umum tidak boleh masuk. Memang terbuka tapi tidak untuk umum. Tempat ini adalah tempat sakral dan disakralkan. Orang-orang yang mencapai ke tempat ini adalah ke tempat kesunyian diri. Luar biasa auranya, kuat sekali, sangat kuat sekali. Saya tidak akan menceritakan tentang aura itu, dan saya tidak akan bercerita tentang patung. Banyak tempat yang tidak bisa dikunjungi karena yaitu tadi, memang ini tempat peribadatan yang masih aktif. Jadi mohon maaf, saya merekamnya atau mengambil gambarnya sebatas yang diperbolehkan saja. Kita harus saling menghormati sesama pemeluk agama, sesama yang punya kepercayaan. Dan inilah Siddhartha Gautama
sedang tafakur atau bahasa yang umum dipakai adalah sedang samadhi. Menyatu dengan alam, menyatu dengan Tuhannya. Dan setiap orang pemeluk agama atau setiap orang yang punya kepercayaan bisa mencapai seperti Siddhartha Gautama. Jadi jangan meremehkan, saya yang paling benar, tidak bisa. Dan mereka adalah salah, tidak bisa juga. Karena manusia, siapapun itu, bisa mencapai seperti Siddhartha Gautama. Asal percaya dan yakin, Tuhan selalu membuka jalan ke arahnya. Kita selalu merasa benar sendiri. Keyakinan kita adalah keyakinan yang sejati. Tapi sesungguhnya banyak orang yang mencapai kesejatian karena ikhlas dan bersih hatinya. Lebih banyak orang Islam yang berkunjung di sini atau Muslim. Yang Buddha, Hindu jarang ke sini atau ada tapi mereka langsung masuk ke tempat peribadatan yang tadi. Atau ini ada miniatur Candi Borobudur. Yang di sebelah atau di pinggir-pinggir ini ada kolamnya. Kolam, kalau kita bisa membaca ikan yang di dalam kolam atau ini, kita akan tahu manusia sesungguhnya seperti ini. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ainama tuwalu fasama wajhuhu. Seperti ini digambarkan. Jadi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah adalah air. Air perwujudan dari kehidupan. Orang tanpa air mati, pohon-pohon tanpa air mati. Bumi sendiri kalau tanpa air adalah mati. Jadi Siddhartha Gautama mencapai ketuhanan adalah mematikan diri untuk mencapai ketuhanan yang sejati. Jadi teman-teman jangan sok istilahnya saya yang betul, saya yang benar sendiri. Tidak ada yang betul dan tidak ada yang benar. Tuhanlah yang menilai kita. Jadi seperti saya katakan tadi, ikan adalah gambaran hidup kita. Kalau kita bisa seperti ikan, niscaya kehidupan kita akan lebih tenang dan lebih damai. Ini adalah sisi barat atau sisi belakang dari wihara. Wihara itu seperti masjid gitu loh. Jadi tempat beribadah. Relief ini menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan sebelum mencapai kesejatian. Nah, ini telanjang, mungkin agak itu ya, vulgar atau bagaimana. Tapi manusia untuk mencapai kesejatian harus telanjang atau melepaskan diri dari hiruk pikuk dunia, bisa mencapai ke arah itu. Memang sering digambarkan Hinonoyo atau kereta kecil. Kita punya nafsu dan nafsu itu digambarkan oleh kitab Hinonoyo. Jadi kereta kecil. Jadi kita itu hidup seperti naik kereta kecil, kereta perang, dan ini ada digambarkan adalah kuda.
Nah, di sini tempat pemujaan orang Buddha. Dan kita harus paham dan memahami. Dan kita harus menghormati. Di sini ada mantra yang tertulis dan ditulis dan tidak saya ucapkan karena termasuk sakral. Lah, kenapa saya bercerita? Saya bukan bercerita tentang agama satu. Saya bisa bercerita tentang Konghucu atau itu tadi Hindu Buddha. Jadi kalau teman-teman mengatakan saya, kamu ke kuil Buddha Hindu. Bukan, saya tidak seperti itu saja. Jadi saya bisa masuk ke kelenteng Konghucu, Tan Xiong Ho, atau Bodhidharma, atau apa saja kelenteng. Saya masuk juga. Jadi saya pencerita, memang saya seorang pencerita. Jadi teman-teman jangan tersinggung atau, Mas Kuri masuk, jangan begitu. Biasa saja. Saya dengan agama apa saja bisa masuk. Jadi kalau ada teman yang begini, agama saya Islam memang, tapi saya masuk ke LDII, Muhammadiyah, NU atau apa saja, saya bisa karena saya orangnya bisa bergaul dengan banyak orang dan banyak agama, termasuk ya ini Buddha. Jadi bagi saya bukan sesuatu yang asing mengunjungi tempat-tempat seperti ini dan bercerita tentang Siddhartha Gautama. Dan memang saya tahu. Dan memang saya juga bisa bercerita seperti tadi di depan saya ceritakan. Seperti itulah. Orang akan terkagum-kagum, tidak perlu. Dan itu saya tidak memerlukan seperti itu. Iya. Saat coffee break atau saat santai dan istirahat. Dan ini adalah teman-teman satu tim. Dan ya inilah lagi ngopi dulu atau istirahat dulu. Mengisi waktu istirahat biasanya kami bercengkrama dan untuk menentukan langkah atau mengambil gambar di sisi lain. Karena dalam satu perjalanan atau technical meeting kita harus selalu begitu dan selalu diupdate, diperbarui. Karena nanti gimana dan bagaimana lantas kita bekerja apa dan bagian apa kita memerlukan konsep dan itu adalah cara kerja kita. Nah, teman-teman seperti diketahui kita adalah tim dan bukan sendiri karena kita tim dan harus dimusyawarahkan bersama teman-teman. Jadi yaitu tadi ada yang bagian apa gitu bawa apa atau nanti saya harus ngomong apa gitu. Jadi kalau saya seandainya saya sendiri tidak bisa dan tidak mampu. Itu dari ada technical meetingnya dulu ya, seperti itu teman-teman. Jadi sepertinya saya itu pandai ngomong bahasa pandai sebenarnya tidak juga. Dan ini adalah ada yang pegang second play. Jadi saya kadang lidah saya itu terpeleset. Jadi teman-teman diketahui. Dan ini adalah merunduk ini apa? Ketawa sebenarnya. Mengertawai. Itulah tim dari Enjoy Channel. Seperti itu teman-teman. Masih di tempat yang sama teman-teman. Ini adalah pertunjukan. Atau saat sekarang masih ada musik pengiring yaitu musik kebukiru. Yang ini biasanya musik pembuka. Jadi sebelum pembuka pertunjukan wayang kulit purwo itu ada musik seperti ini, gending-gending atau uyon-uyon, tapi namanya musiknya ini adalah kebukiru. Luar biasa memang, luar biasa sekali.
Dan itu wayang atau yang simpingan sebelah kanan dan sebelah kiri itu namanya simpingan. Adalah wayang yang nantinya dimainkan. Biasanya yang dimainkan itu wayang yang ada di bawah atau yang ada di samping dalam. Kalau yang di simpingan itu biasanya tidak dimainkan. Nah, ini Dalang sudah mulai menata wayangnya dan sekarang, nah itu atau cantriknya. Biasanya yang menata begini itu cantrik, bukan pedalang atau dalang inti. Jadi ini adalah cantrik, sedang menata wayang. Seperti itu teman-teman. Jadi pergelaran ini di siang hari ini adalah untuk menghibur kita semua atau menghibur pendatang atau yang datang di tempat ini, di wihara ini. Memang luar biasa. Ini adalah seni Jawa, wayang atau pedalangan. Mereka berseragam. Jumlah wayang ini biasanya itu ada 144 biasanya. Ada yang 300, ada yang 350, ada yang 500. Tapi ini sedikit sekali karena tidak ada wondo. Wondo itu ya istilahnya apa ya? Yang Malirupo, ya, wondo, tapi namanya tetap wondo. Saya kurang paham dengan bahasa Jawa wondo. Ada yang anom, maksudnya waktu masih muda. Jadi wayang itu tidak satu saja, ada digambarkan wayang yang muda dan ada yang wayang yang tua. Jadi saat muda, waktu dulu seperti itu, Danoko. Kan teman-teman, saya dari Enjoy Channel di tempat wisata Buddha Tidur. Dari tadi saya tungguin, tidak mau dibangunin juga Buddha Tidur. Tapi ya itulah pengalaman kita di Buddha Tidur, memang patung Buddha Tidur. Jadi jangan salah sangka, saya cuma berdana saja. Jadi di tempat Buddha Tidur. Dan ini adalah pengunjungnya masih ramai juga, silih berganti. Jadi kalau tadi agak sepi, sekarang ramai lagi, agak sore. Kemungkinan tadi ada ke tempat rekreasi lain. Karena di Mojokerto ini banyak sekali tempat wisata selain Buddha Tidur. Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe, lonceng, dan bisa komen. Dari saya Enjoy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.